Rwanda, sebuah negara kecil di jantung Afrika Timur, menyimpan sejarah panjang ketegangan etnis yang membara antara dua kelompok utama, Hutu dan Tutsi. Sejarah perpecahan ini sudah ada sejak era kolonial Belgia yang memperkuat perbedaan sosial dan politik dengan cara yang tragis. Sebelum penjajahan, hubungan antara Hutu dan Tutsi lebih cair. Keduanya berbagi budaya dan kekerabatan. Namun kedatangan Belanda dan kemudian Belgia mengubah segalanya. Kolonial mempromosikan Tutsi sebagai elit penguasa, memberikan mereka pendidikan dan hak istimewa, sementara Hutu dijadikan kelas pekerja. Kebijakan ini menanam bibit kebencian yang lama-kelamaan menjadi api yang menyala. Setelah kemerdekaan Rwanda pada tahun 1962, ketegangan ini semakin memburuk. Pemerintahan yang mayoritas Hutu menerapkan berbagai kebijakan diskriminatif terhadap Tutsi. Banyak Tutsi yang diusir, dibunuh, atau melarikan diri ke negara-negara tetangga, terutama Uganda. Di negara pengasingan ini, kelompok Tutsi membentuk Front Patriotik Rwanda, sebuah gerakan yang bertekad merebut kembali tanah airnya. Konflik politik antara pemerintah Hutu dengan RPF Tutsi meningkatkan gesekan. Di dalam negeri, propaganda kebencian terorganisir, disebarkan melalui media dan sekolah, menciptakan suasana kecurigaan dan permusuhan yang dalam. Kesenjangan ekonomi dan sosial juga memperparah konflik. Hutu, yang pada dasarnya adalah mayoritas rakyat biasa, merasa tertindas oleh kelakuan elit Tutsi masa kolonial, sementara Tutsi yang kembali ingin mempertahankan posisi mereka. Seiring waktu, garis pemisah etnis berubah menjadi pertempuran identiti yang membayangi nasib seluruh bangsa. Guru sejarah dan pemimpin politik memperbesar perbedaan ini secara sistematis, dan media mulai menyebarkan kebencian yang bisa memecah belah bahkan keluarga. Ketegangan ini bukan sekadar latar belakang, tapi fondasi penting yang memicu genosida pada tahun 1994. Genosida Rwanda yang membekas dalam sejarah manusia bermula secara tragis pada malam 6 April 1994. Pesawat yang membawa Presiden Juvenal Habyarimana dari Rwanda dan Presiden Burundi, Cyprien Ntaryamira, ditembak jatuh saat hendak mendarat di Kigali, menewaskan semua yang berada di dalamnya. Peristiwa ini langsung menjadi pemicu ledakan kekerasan paling brutal dalam sejarah Afrika modern. Meski sampai kini masih diperdebatkan siapa yang bertanggung jawab, peristiwa ini dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis Hutu yang sudah lama merencanakan pemusnahan besar-besaran suku Tutsi. Sesaat setelah pesawat jatuh, kelompok militer dan milisi sivil ekstremis yang dikenal sebagai Akazu yang berpengaruh dalam pemerintahan Hutu segera memulai aksi kekerasan terorganisir. Mereka melancarkan serangan terhadap para politisi moderat, jurnalis, dan tokoh penting yang menentang kekerasan serta rencana genosida. Pada malam yang sama, Perdana Menteri Agathe Uwilingiyimana dibunuh, bersama sejumlah tokoh genting lain seperti Presiden Mahkamah Konstitusi Joseph Kafaruganda dan pemimpin Partai Liberal Lanwalt Ndasingwa. Langkah ini bertujuan menghancurkan oposisi dan menguasai seluruh kekuatan. Selain penindasan politis, milisi Interahamwe yang dibentuk dan diperlengkapi oleh kelompok Akazu mulai melancarkan pembantaian sistematis terhadap suku Tutsi dan juga warga Hutu moderat. Mereka dilatih untuk menggunakan senjata tajam, parang, dan senjata sederhana lainnya dalam pembunuhan massal. Radio kebencian RTLM secara rutin menyebarkan propaganda dan daftar orang-orang yang harus dibunuh. Metode eksekusi pun kejam dan sistematis, dimulai dari rumah ke rumah dan jalanan. Identifikasi korban dilakukan dengan kertas identitas yang menandai etnis Tutsi secara jelas. Pembantaian merata di seluruh penjuru negeri, dibantu pula oleh masyarakat sipil yang diprovokasi dan didorong untuk ikut serta. Tata cara pembunuhan yang cepat dan kejam menyebabkan kematian sekitar 800.000 hingga 1 juta orang hanya dalam kurun waktu 100 hari. Kebanyakan korban adalah Tutsi, dengan proporsi mencapai 70% dari populasi Tutsi di Rwanda pada waktu itu. Keganasan ini tidak hanya sebatas pembunuhan. Rumah, sekolah, bahkan gereja yang menjadi tempat perlindungan pun diserang. Selain itu, pembunuhan para Hutu moderat yang menentang pembantaian juga menjadi target khusus.
Dunia sempat menyaksikan betapa cepatnya kehancuran dan kekejaman tersebut, sementara bantuan internasional makin sulit menjangkau. Ketegangan yang sudah lama terpendam selama bertahun-tahun disulut oleh insiden jatuhnya pesawat dan didorong oleh rencana matang kelompok ekstremis Hutu. Mereka menolak perjanjian Arusha 1993 yang menjanjikan perdamaian dan pembagian kekuasaan, sehingga tindakan genosida menjadi cara terakhir mempertahankan dominasi. Pembuatan daftar musuh, pendistribusian senjata dan pelatihan milisi sejak akhir 1993 menunjukkan betapa terencana kematian massal ini. Pemicu yang awalnya adalah insiden politis berubah menjadi pembantaian etnis terorganisir yang mengguncang dunia dan mengungkap kegagalan diplomasi internasional dalam mencegah tragedi kemanusiaan terbesar di zaman modern. Pada tanggal 7 April 1994, genosida di Rwanda memasuki fase paling brutal dan sistematis. Hanya sehari setelah jatuhnya pesawat yang menewaskan Presiden Habyarimana, milisi ekstremis Hutu mulai mendirikan barikade di jalanan utama, lengkap dengan pos pemeriksaan identitas yang ketat. Mereka memeriksa KTP penduduk untuk menandai siapa yang berasal dari suku Tutsi. Warga sipil Tutsi dan Hutu moderat yang menentang pembantaian tidak punya tempat berlindung. Mereka dikejar dari rumah ke rumah, dieksekusi dengan senjata tajam, parang, dan senapan. Pembantaian dimulai dengan pembunuhan tokoh politik oposisi. Perdana Menteri Agathe Uwilingiyimana, yang merupakan simbol perlawanan terhadap ekstremisme, dibunuh bersama 10 tentara penjaga perdamaian Belgia yang melindungi dirinya. Pembunuhan ini mengguncang PBB dan menyebabkan Belgia menarik pasukan mereka, melemahkan kehadiran internasional di lapangan. Pasukan penjaga perdamaian PBB, UNAMIR, yang bertugas dengan mandat terbatas, hampir tidak mampu bertindak di tengah eskalasi kekerasan. Selama beberapa minggu berikutnya, milisi Interahamwe dan pasukan militer yang terlibat terus melancarkan pembunuhan massal yang terencana dan tersebar ke seluruh wilayah Rwanda. Semua tanda etnis menjadi target, dari anak-anak hingga lansia. Gereja dan sekolah yang menjadi tempat perlindungan pun menjadi lokasi pembantaian brutal. Warga sipil saling melaporkan tetangga atau anggota keluarga yang diduga Tutsi demi bertahan hidup atau karena diprovokasi. Sementara itu, Front Patriotic Rwanda, RPF, yang merupakan pasukan Tutsi pengungsi dari Uganda, mulai melancarkan serangan militer balasan. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dan dilengkapi senjata minim, strategi gerilya mereka efektif menekan milisi dan militer pembantai. Serangan RPF perlahan merebut kembali wilayah demi wilayah, khususnya di utara, dan akhirnya merebut ibu kota Kigali pada Juli 1994, memaksa kelompok ekstremis Hutu melarikan diri. Peran berbagai aktor internasional juga terlihat jelas dalam 100 hari pembantaian. Pasukan penjaga perdamaian internasional yang seharusnya melindungi warga sipil justru dibatasi mandatnya dan jumlahnya dikurangi di puncak kekerasan. Sementara itu, beberapa negara ganda peran seperti Prancis yang diduga membantu rezim Hutu menimbulkan kontroversi. Keterbatasan intervensi dunia mengakibatkan penderitaan yang tidak terkira dan kritik global yang mendalam setelah tragedi berakhir. Akhirnya, meskipun kekerasan terjadi secara masif dan brutal, keberanian dan perlawanan RPF menunjukkan titik balik. Pengambil alihan wilayah oleh RPF menjadi akhir genosida yang telah menewaskan sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dalam waktu kurang dari 4 bulan. Luka dan trauma yang mendalam masih membekas di seluruh Rwanda dan dunia sebagai peringatan kelam akan kegagalan kemanusiaan. Ketika Rwanda memasuki masa kegelapan genosida pada tahun 1994, dunia internasional mestinya menjadi pengawal kemanusiaan yang menghalau pembantaian massal. Namun kenyataannya sangat berbeda. Meskipun ada banyak peringatan jelas dari laporan intelijen, organisasi non-pemerintah, bahkan media, respons dari negara-negara dan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, berlangsung sangat lambat dan tidak memadai. Dewan Keamanan PBB, lembaga yang mestinya bertindak tegas terhadap konflik berskala besar, justru mengambil keputusan yang berlawanan,
mengurangi jumlah pasukan penjaga perdamaian di Rwanda saat genosida memuncak. Mandat pasukan penjaga perdamaian UNAMIR sangat terbatas dan bahkan saat situasi memburuk, pasukan-pasukan tersebut dikurangi. Keputusan ini sangat fatal karena tanpa kekuatan yang memadai, mereka tak mampu menghentikan gelombang pembunuhan brutal yang menimpa suku Tutsi dan Hutu moderat. Kegagalan ini mencerminkan ketidakmampuan dan ketidakberanian komunitas internasional menghadapi konflik kompleks yang berbahaya dan rumit. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Prancis, juga menunjukkan keengganan untuk mengambil tindakan efektif. Prancis mendapat kritik tajam karena diduga mendukung rezim Hutu saat genosida berjalan, bahkan memberikan bantuan militer dan pelatihan milisi yang terlibat dalam pembantaian. Sementara Amerika Serikat ragu-ragu untuk melabeli peristiwa ini sebagai genosida, yang secara hukum mengharuskan negara-negara mengambil tindakan pencegahan. Kepentingan politik, ketidaksiapan, dan trauma dari intervensi militer sebelumnya di Somalia membuat negara-negara besar enggan terlibat dalam krisis Rwanda. Kengerian genosida teramplifikasi oleh penarikan pasukan internasional yang seharusnya melindungi warga sipil. Pengakuan pemerintah Amerika Serikat atas kegagalan ini baru datang beberapa tahun kemudian, ketika Presiden Bill Clinton secara terbuka menyatakan penyesalan mendalam yang menandai evaluasi politik dan kemanusiaan terhadap tragedi ini. Kegagalan tersebut mengajarkan dunia pelajaran pahit tentang pentingnya solidaritas, keberanian politik, dan aksi dini dalam mencegah kejahatan kemanusiaan. Sorotan juga tertuju pada kelemahan sistem hukum dan institusi internasional yang tidak mampu merespons dengan efektif. Konflik Rwanda menjadi momen refleksi penting bagi PBB dan komunitas global untuk memperbaiki mekanisme perlindungan HAM, termasuk pembentukan konsep tanggung jawab melindungi. Meski genosida akhirnya dihentikan oleh Front Patriotic Rwanda, luka mendalam akibat kegagalan dunia internasional tetap membekas di hati rakyat Rwanda dan menjadi peringatan global. Peristiwa ini memaksa dunia bertanya pada diri sendiri, bagaimana tragedi serupa bisa dicegah di masa depan? Melalui keheningan dan kesalahan dunia pada 1994, Rwanda menjadi simbol kegagalan global sekaligus harapan bangkitnya tanggung jawab kemanusiaan. Setelah berakhirnya genosida yang menewaskan ratusan ribu nyawa, Rwanda menghadapi tantangan luar biasa dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi nasional. Pada Juli 1994, Front Patriotic Rwanda, RPF, yang dipimpin oleh Paul Kagame berhasil merebut kekuasaan dan menghentikan kekerasan. Tapi, membangun kembali sebuah bangsa yang porak-poranda oleh kebencian ini bukanlah hal yang mudah. Salah satu langkah pertama adalah mengadili pelaku kejahatan melalui pengadilan nasional dan internasional. Pengadilan khusus seperti Gacaca dibentuk untuk mempercepat proses hukum dan mempertemukan pelaku serta korban. Selain keadilan, Rwanda mengambil langkah besar dalam menghapus identitas etnis dari kartu identitas resmi, guna memastikan bahwa diskriminasi dan segregasi tidak akan terjadi lagi. Dalam sistem baru, semua warga dikenali sebagai bagian dari bangsa Rwanda, tanpa membedakan etnis. Upaya ini merupakan simbol kuat dari keinginan negara untuk menyatukan rakyatnya, meski luka masa lalu masih menyakitkan. Pemerintah Rwanda juga mendorong pembangunan sosial ekonomi dan budaya yang inklusif. Mereka menggencarkan pendidikan perdamaian dan toleransi melalui pendidikan formal dan kampanye masyarakat. Setiap tahun, 7 April diperingati sebagai Hari Refleksi Internasional Genosida Rwanda. Memperingati korban dan memperkuat tekad agar kebencian tak terulang lagi, peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang tragedi dan belajar dari kesalahan manusia. Payahnya dunia internasional yang gagal mencegah tragedi ini mendorong Rwanda menjadi simbol perjuangan melawan kebencian dan kekerasan. Rwanda menunjukkan bahwa meskipun luka mendalam, bangsa bisa bangkit dan membangun kembali dari reruntuhan. Saat ini, Rwanda telah melakukan berbagai reformasi sosial dan ekonomi, dari pembangunan infrastruktur hingga promosi keberagaman dan persatuan. Pelajaran yang paling mendalam dari peristiwa ini adalah pentingnya pencegahan dan intervensi dini.
Peristiwa Rwanda menyadarkan dunia akan bahaya kebencian yang dipelihara dan dampak buruk ketika kekuatan internasional gagal bertindak cepat. Sekarang, Rwanda bukan lagi sekadar negara yang pernah dihantam tragedi, melainkan salah satu contoh nyata kekuatan manusia untuk bangkit, memaafkan, dan membangun harapan. Dengan mengenang para korban dan memperkuat komitmen global, dunia belajar dari Rwanda bahwa kebencian harus diatasi sedari dini dan tanggung jawab kemanusiaan harus selalu diutamakan. Dari reruntuhan tragedi, muncul kisah keberanian dan rekonsiliasi yang akan terus menginspirasi generasi mendatang.